Halo teman-teman, aku Amalia Putri akan menyampaikan tentang apa itu Custom Union. Custom Union adalah suatu bentuk integrasi ekonomi yang mengadakan pembebasan tarif perdagangan antara sesama anggota dan penentuan suatu tarif yang jumlahnya sama dalam perdagangan. Custom Union dan Free Trade Area perdagangan bebas. Hal ini terletak pada bagaimana negara anggota memperlakukan negara bukan anggota. Jika Free Trade Area, kesepakatan antar beberapa negara untuk menghapus hambatan bagi negara bukan anggota. Free Trade Area menerapkan tarif nasional bagi negara non-anggota yang disebut dengan istilah Most Favored Nation atau MFN. Sedangkan Custom Union, kesepakatan antar beberapa negara untuk menghapus hambatan internal perdagangan dan adanya hambatan bersama terhadap negara bukan anggota. Tarif yang berkaitan dengan penghapusan hambatan internal dikenal dengan Preferential Trade Arrangement atau PTA. Selanjutnya yaitu contoh dari Custom Union. Yang pertama yaitu Serikat Pabean Afrika Selatan atau SACU yang berdiri pada tahun 1910 yang beranggotakan Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa, dan Swaziland. Yang kedua yaitu Pasar Umum Selatan atau Mercosur yang berdiri pada tahun 1991 yang beranggotakan Argentina, Brasil, Uruguay, dan Paraguay. Yang ketiga yaitu Serikat Ekonomi dan Moneter Afrika Barat yang beranggotakan negara Benin, Burkina Faso. Selanjutnya ada tujuan dari Custom Union. Yang pertama, meningkatkan hubungan diplomatik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi politik dan budaya di antara negara anggota. Yang ketiga, menghilangkan halangan untuk bersaing. Yang keempat, merangsang wilayah perdagangan yang luas. Yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi melalui arus bebas faktor produksi. Terdapat juga kerugian dari Custom Union. Yang pertama yaitu sulitnya negara-negara anggota menetapkan kebijakan perdagangan dengan negara lain secara mandiri. Yang kedua yaitu negara tidak mampu bersaing karena hilangnya pekerjaan dan pasar lagi. Yang ketiga yaitu integritas ekonomi internasional membatasi kewenangan suatu negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan, dan moneter untuk mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri. Selanjutnya yaitu keuntungan dari Custom Union. Yang pertama yaitu meningkatnya kompetisi aktual dan potensial di antara pelaku pasar. Yang kedua, desain produk, metode pelayanan, sistem produksi, dan distribusi, serta aspek lain menjadi tantangan bagi pelaku pasar saat ini dan masa depan, sehingga hal ini mendorong perubahan arah dan intensitas dalam inovasi dan kebiasaan kerja dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu menciptakan pasar yang bebas dengan biaya produksi yang lebih rendah. Nah, selesai sudah pembahasan kita tentang Custom Union. Selamat menonton. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat pada teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali.